Kalau beliau melihat saya tidak menjalankan kebenaran itu, pasti saya dicopot dong. Hukum itu adalah kebenaran. Hukum itu mengarahkan untuk benar. Corong kita supaya bisa berjalan di role yang benar. Seperti kurang mendapat keadilan. Era kami ini hancur-hancuran. Apakah Bapak biarkan? Perjuangan Pak Gub di pusat itu sebenarnya di jempol masyarakat. Apakah APBD kita sudah mencerminkan kekayaan kita? Nah, itulah jadi pertanyaannya. Enggak kan? Iya. Tidak. Itulah lemahnya kewenangan yang diberikan oleh pusat saat ini kepada daerah. Sehingga daerah tidak punya posisi tawar. Banyak orang berpikir atau masyarakat berpikir mindsetnya mereka itu gubernur yang mengesahkan segala macam iup apa segala macam, bukan pusat. Selamat sore menjelang malam. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan menjadi perhatian masyarakat, yaitu tentang tata kelola hukum, dugaan penyimpangan, serta berbagai ancaman lain yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan publik di daerah. Hukum seharusnya menjadi pondasi utama dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, di tengah dinamika yang terjadi, masih muncul berbagai persoalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Mulai dari dugaan penyimpangan kebijakan, lemahnya pengawasan, hingga ancaman yang dapat menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Karena itu, pada kesempatan ini kita akan mendengar langsung pandangan dan penjelasan kepada Bapak Biro Hukum Dr. Adiman SH.M.SI terkait bagaimana tata kelola hukum dijalankan, langkah-langkah pengawasan yang dilakukan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kami berharap diskusi ini dapat menjadi ruang terbuka yang formatif, objektif, dan memberi pencerahan kepada masyarakat. Langsung saja kita ke beliaunya. Halo Bapak, apa kabar? Ayo. Baik. Luar biasa, Pak. Baru ini ya bisa diluangkan waktunya. Betul, terima kasih banyak, terima kasih. Sungguh luar biasa, Pak. Kami juga mengapresiasi podcast yang ini sudah saya lihat sudah penerimaan masyarakat sungguh luar biasa kepada podcast. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah jalankan ini. Terima kasih banyak, Pak, doa dan supportnya. Semoga diskusi kita di OTT Podcast bisa memberikan edukasi informatif yang positif bagi masyarakat, Pak. Amin, amin, Bapak. Siap. Ya. Sebelum kita masuk ke topik ini, Pak Adiman, apakah ada yang mau disampaikan sebelum saya masuk ke topik pertanyaan? Silakan. Saya pikir memang seluruh penyelenggaraan pemerintahan ini harus didasarkan kepada hukum. Di atas hukum itu ada etika birokrasi yang dijunjung seluruh ASN. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan itu akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Gubernur Sulawesi Tengah Pak Anwar Hafid saat ini terus mendorong ASN-nya supaya memiliki etika, attitude yang baik di atas segala-galanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau attitude-nya bagus, tentu dia taat hukum. Gitu, Pak, ya? Iya, makanya kita selalu diajarkan bagaimana norma-norma agama, karena norma agama ini sebenarnya menuntun kita ke hal-hal yang baik. Kalau agamanya kuat, baik, tentu dia takut berbuat dosa. Setuju. Nah, etika itu kan sebenarnya bagaimana kita keluar dari zona-zona perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, baik norma agama, norma sosial paling utama. Iya. Di situ etika segala-galanya. Kalau orang beretika, orang memiliki akuntabel, pasti dia
menjalankan seluruh ketentuan yang baik dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya, melayani masyarakat dengan baik. Setuju sekali. Iya. Jadi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan ini harus kita camkan, harus kita maknai bahwa pelayanan itu sepenuhnya, keberadaan ASN itu sepenuhnya bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana melayani masyarakat dengan baik, bagaimana kita menjawab tantangan yang terjadi di masyarakat. Tantangannya sangat besar. Bagaimana kesejahteraan mereka, bagaimana apa yang mereka rasakan, tentu harus bisa kita jawab dengan kekuatan birokrasi. Seperti itu. Oke. Apakah masih ada lagi, Pak? Sepertinya itu yang intisari. Intisarinya ya, daripada penyelenggaraan pemerintahan. Intisari kalau di podcastnya sahabat kita di Jakarta, siapa tuh dia podcast? Ada tuh anak Gorontalo disebut intisari, dia jawab minuman. Itu tidak habis pikir saya itu. Intisari dia selalu minuman. Kau tahu itu apa itu intisari? Tahu, minuman. Karena itu sari-sari daripada topik yang akan kita bicarakan ini. Iya. Asli luar biasa. Oke, Pak. Siap. Kita masuk ke segmen pertama yang ditemakan mengklarifikasikan. Ya. Pak, bagaimana Anda melihat kondisi penegakan hukum di Sulawesi Tengah saat ini? Ideal atau masih ada celah? Masih banyak celah? Silakan, Pak. Kalau melihat secara lokal ya, karena penegakan hukum kita ini kan penegakan hukum dasar lah, saya katakan. Oke. Walaupun ada juga di akhir, di dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Penegakan hukum ini kan tentu dijalankan oleh aparat penegak hukum kita. Oke. Dalam hal ini kepolisian, ya. Kejaksaan, pengadilan, termasuk advokat di dalamnya yang berperan serta dalam penegakan hukum. Tetapi dalam memberikan rasa keadilan itu ada sedikit di pihak pemerintah. Keadilan sosialnya itu dijalankan oleh pemerintah. Bagaimana pola pelayanan pemerintahan itu dijalankan semua orang, apalagi aparat penegak hukum, pemerintahan secara menyeluruh lah saya katakan, dalam hal keadilan sosial. Tetapi keadilan di mata hukum, praktek hukum adalah peradilan yang dijalankan secara praktek oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti yang saya sampaikan tadi, ada kepolisian di dalam, ada kejaksaan di dalam, ada advokat di dalam, para pengacara lawyer kita. Dan juga ada itu yang memberi peran yang sangat vital dalam memberikan keadilan kepada masyarakat dalam sisi praktek hukum. Tetapi dari sisi keadilan sosial itu diberikan oleh pemerintahan secara umum, termasuk anggota DPR kan di dalamnya. Pemerintahan daerah kalau di daerah, tetapi pemerintahan yang luas itu mencakup aparat penegak hukum ada di dalamnya. Pak Diman, ini ada isu dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan proyek sering muncul, dan sejauh mana itu menjadi perhatian dari Biro Hukum? Silakan. Ya, seperti yang kita lihat bahwa gubernur itu menaruh perhatian yang sangat dalam kepada bagaimana peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya untuk memberikan pengawasan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, isu yang terjadi, pendapat yang terjadi saringannya kan di aparat penegak hukum. Tetapi kita melihat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan itu tergambar dia di hasil pemeriksaan BPK. Tergambar di hasil pemeriksaan BPK. Oke. Nah, namun pemeriksaan BPK ini selama ini kita melihat dan juga menurut pendapat para
pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan bahwa audit BPK itu belum menjamin, dikatakannya tidak ada kesalahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum menjamin. Tetapi itulah bagian daripada akuntabilitas yang sudah dirancang oleh negara. Bahwa bernegara itu ada penyelenggara, ada lembaga yang mengawasi. Ada lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah. Yang diakui itu saat ini ya secara umum ada BPK, ada BPKP. Kalau hal ini sudah dijalankan dengan baik, seperti kita ada akhir daripada seluruh tugas tahunan yang dilakukan oleh BPK itu dalam memberikan opini, di situ tergambar akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan itu. Isu yang terjadi boleh-boleh saja, tetapi saringannya isu itu adalah di BPK. Di aparat penegak hukum yang selama ini. Jadi ini tidak salah untuk memperkuat peran masyarakat, memberikan kontrol yang baik kepada penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah kan tidak selamanya maksudnya kita harapkan dia harus baik, good governance itu harus berjalan dengan baik. Namun demikian kan pasti ada prot-prot di mana-mana. Inilah yang kita harapkan, bagaimana masyarakat bisa mengontrol, stakeholder bisa mengontrol. Nanti saringannya di aparat penegak hukum kan. Tetapi secara umum di dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan itu ada di pemeriksaan BPK. Tetap larinya ke BPK. Iya, karena undang-undang menegaskan itu. BPK adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengaudit seluruh penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sisi pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran yang diberikan oleh yang dijalankan oleh pemerintah daerah, pemerintah secara umum. Berarti tetap mau bagaimanapun larinya ke BPK. Tetapi walaupun saya garis bawahi selama ini kita melihat namanya opini itu belum menggambarkan sepenuhnya bahwa opini itu sudah keluar dari keluar dari kesalahan-kesalahan yang ada ya. Berarti intinya BPK ini tidak secara langsung yang menjadi pusat penanggung jawab. Bisa saja dari sisi administrasi pertanggungjawaban, ternyata di dalam implementasinya di lapangan belum sesuai dengan harapan. Banyak kita lihat opini yang ada di daerah, tetapi ada juga prot di dalam yang menjadi atensi APH kan. Nah, jadi olehnya memang, tetapi secara umum bahwa gambaran akuntabilitas penyelenggaraan, penilaian akuntabilitas penyelenggaraan di dalam bernegara kita adalah hasil audit BPK. Hasil audit BPK itu, opini BPK itu. Gitu. Oke Pak, untuk isu-isunya cukup menjelaskan. Ya, semoga bisa didengarkan juga ya untuk masyarakat bisa memahami isu-isu penyimpangan dan pengelolaan sumber daya ini ya Pak ya. Nah oke Pak, kita coba masuk ke ini Pak ya, kewenangan dari Biro Hukum. Iya. Banyak yang menganggap ini Pak, Biro Hukum hanya administratif. Iya. Menurut Bapak itu benar atau tidak? Kalau saya di salah satu pihak 70% lah katakan administratif dia Pak. Oh gitu ya. Iya. Karena kami diberikan tugas sebagai fasilitasi produk hukum daerah. Sehingga makanya dibentuklah ada bagian produk hukum provinsi. Bagian produk hukum provinsi ini kami memfasilitasi bersama seluruh tugas-tugas penetapan produk hukum yang digagas oleh organisasi perangkat daerah.
kami saluran administrasi penetapannya. Oke. Sampai dengan penetapannya yang dilakukan oleh gubernur, kami administratornya. Walaupun kami berpraktek di situ untuk membahas substansi bersama dengan OPD kalau di dalam pergubnya, kalau pergub peraturan gubernur Ya, ya. dan Kementerian Hukum dalam harmonisasinya, tetapi Perda kami bersama-sama dengan DPRD untuk membahas substansinya dan juga dilakukan harmonisasi oleh Menteri Hukum, Kementerian Kanwil Hukum, dan difasilitasi oleh pemerintah pusat dalam ini Kemendagri. Kalau produk hukum kabupaten kota, kami melakukan fasilitasi, memberikan nomor registrasi, memberikan fasilitasi terhadap substansi supaya produk hukum itu bisa ditetapkan oleh kabupaten kota. Selanjutnya, saya katakan tadi kami berpraktek karena kami diberikan tugas sebagai memberikan fasilitasi untuk legislasi non litigasi dan litigasi litigasi. Artinya berpraktek di pengadilan dan melakukan mediasi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Itu prakteknya. Makanya saya bilang 70% administratif, 30% itu prakteknya. Benar apa yang disampaikan oleh masyarakat dari institusi yang kami lakukan. Kalau dalam kasus penyimpangan, Pak, dugaan kasus penyimpangan, apakah Biro Hukum bisa proaktif atau harus menunggu instruksi bagaimana gitu? Kan kalau terjadi penyimpangan, kami kan bagian daripada penegakan hukum yang dibentuk oleh gubernur. Oke. Contohnya ASN yang melakukan penyimpangan. Melihat dulu kasusistisnya. Ya. Kalau dia sudah mengarah ke pidana, kami dari sisi kemanusiaan memberikan bantuan hukum kepada ASN yang tersandung pidana. Apa saja? Pidana apa saja? Pidana apa saja? Tidak, pidana contohnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Tetapi kalau pidana pribadi, contohnya minta maaf, ya misal, ya. Mungkin dia melakukan tindak pidana di luar, Pak. Iya kan? Oke. Yang memang hal itu dia melanggar undang-undang, kami sampai di proses dia, kami mengikuti kasusnya, Pak. Tapi dia setelah proses tersangka, kami harus keluar dari apa yang dilakukan oleh ASN tersebut. Koordinasi Biro Hukum dengan aparat penegakan hukum yang lain bagaimana itu, Pak? Iya, disitulah peran kami, Pak. Kami sama-sama harus meningkatkan koordinasi untuk tidak terjadi tindak pidana. Contoh dengan kejaksaan. Kami kerjasama untuk melakukan pengawasan terkait dengan proyek-proyek vital, proyek-proyek strategis. Itu dibenarkan oleh undang-undang. Mereka kejaksaan dilibatkan untuk melakukan pengawasan dan supervisi terkait dengan proyek-proyek supaya tidak terjadi tindak pidana kerugian negara di dalamnya. Jadi disitulah peran kami menghubungkan tugas-tugas ini sama dengan contohnya pengadilan. Peran kita kan kalau di dalam pemeriksaan perkara, contohnya ada gugatan kepada Pemda. Oke. Kalau dalam proses proses sidang, kami harus mendudukkan diri sebagai orang yang tergugat. Oh gitu ya. Nah, tetapi di luar setelah ada putusan yang ingkrah, kami harus bersama-sama dengan pengadilan untuk melakukan eksekusi. Apapun putusan itu, kami dimenangkan atau tidak dimenangkan. Dalam perkara perdata ya. Dan tata usaha negara. Beda dengan perkara pidana. Kalau perkara pidana tadi saya sampaikan kami harus keluar kalau order sudah ditetapkan tersangka. Oke. Iya. Cara penanganan dari Biro Hukum seberapa cepat untuk masyarakat? Laporan-laporan dari masyarakat. Kalau non litigasi itu tentu kami
akan mempertemukan para pihak yang berperkara itu. Kalau kami lihat masih ada ruang ya untuk kita lakukan mediasi di antara kedua belah pihak, kita dudukkan dia sebagai mediasi, kita sebagai mediator kepada mereka. Tetapi tidak memaksakan kehendak kami harus ini dijalankan. Kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, tapi kalau kedua belah pihak ada yang tidak menyetujui apa yang kami putuskan seperti ini, sarankan untuk mereka patuhi, kami akan teruskan supaya yang berperkara ini untuk bisa menempuh jalur hukum di pengadilan. Oke Pak. Nah sekarang begini, tapi ini gini Pak. Nah kadang publik ini kan sering merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas. Nah pertanyaannya kenapa transparansi masih jadi masalah? Benar, sekarang kan gubernur membangun ini comment center Pak. Ya kan? Ini masih banyak masyarakat yang belum tahu ini Pak. Iya, seharusnya kan comment center ini kan merupakan saluran aspirasi masyarakat. Saluran aspirasi masyarakat. Contohnya kasus hukum pun, beberapa kasus hukum yang kami tarik untuk kami lakukan mediasi melalui comment center itu. Jadi mereka tidak perlu datang, diadukan di comment center, disampaikan kepada kami tarik. Berapa kasus perdata yang kami tarik untuk kami mediasi. Itu kalau dilaporkan di comment center itu cepat direspon memang situ Pak ya? Gubernur 1 kali 24 jam harus direspon. Dengar itu. Oke. Tidak boleh tidak. Dan karena gubernur mempelototi comment center. Dimonitor Pak ya? Dimonitor. Siapa OPD yang tidak menjawab, tidak merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu harus langsung Bapak Gubernur tegur itu. Luar biasa. Kita kan takut juga Pak. Menyelenggara pemerintahan sebagai anak-anak gubernur tidak menjalankan visinya kan. Jadi kami, apalagi saya, kalau saya lihat ada di comment center sudah terkirim, saya pastikan 2 jam harus terjawab. Paling lambat? Paling lambat itu. Tidak boleh lambat. Karena saya karena ini dipelototi oleh Bapak Gubernur comment center. Berarti itu tergolong ini ya, mekanisme terbuka ya? Mekanisme pengaduan terbuka dan aspirasi terbuka kepada masyarakat. Apa yang dikeluhkan. Sehingga kita menjawab keluhan-keluhan itu sehingga masyarakat merasa terlayani dengan apa yang dirasakannya kan. Itu kan tidak mungkin masuk di comment center kalau dia tidak punya masalah ataupun keluhan yang dirasakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas-tugas kami kan dibagi habis oleh Bapak Gubernur pada seluruh OPD kan. Jadi OPD lah yang menjawab apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu. Kami kalau dari sisi hukum tentu kami yang menjawab. Nah, ini Pak, agak sedikit ini Pak. Nah, dari institusi Biro Hukum Pak ya, pernahkah Biro Hukum menemukan indikasi selama ini ya, permainan dalam proyek perizinan? Saya pikir gini, sistem perizinan ini kan sudah sangat bagus, terkelola dengan bagus sesuai ketentuan perundang-undangan. Kita kan gubernur sudah memberikan seluruh kewenangan perizinan itu kepada PTSP. Jadi perizinan itu terkelola di satu pintu di PTSP. Olehnya pertimbangan perizinan datang dari OPD. Pertimbangan di kan ada OSS Pak, terbuka dia Pak. Kalau sudah masuk di OSS berarti persyaratan sudah semuanya. 14 hari tidak di-upload itu pusat tegur. Karena sistem perizinan ini terbuka Pak secara nasional. Pusat langsung tegur, kenapa ini? Dan itu merupakan bagian daripada akuntabilitas penyelenggaraan kita akan mendapat penilaian dari pusat. Kalau kepala dinas perizinan tidak langsung mengeluarkan izin itu selama 14 hari. Kalau sudah lengkap, 14 hari diikuti itu di OSS itu. Boleh Bapak lihat perizinan yang masuk. Jadi saya tidak pernah melihat
contohnya perizinan itu, kan sekarang kan perizinan yang ada sama kita kan hanya perizinan yang sifatnya UMKM, yang memiliki resistensi tinggi itu adalah perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, kan semua sudah ditarik oleh pusat. Semua ya. Iya. Dari apa? Hanya sekarang kan baru-baru ini kembalikanlah pembinaan perizinan galian C. Galian C. Itu kan perizinan yang kecil, tetapi bagian contohnya di luar batuan itu Ya. semua di pusat perizinan. Semua di pusat. Iya. Banyak orang berpikir atau masyarakat berpikir ke gubernurnya, Pak. Iya. Awam ini. Iya, betul. Bagi yang awam ya. Mereka mindsetnya mereka itu gubernur yang mengesahkan segala macam IUP apa segala macam, bukan pusat. Bukan. Jadi semua perizinan yang sifat di bidang kehutanan itu semua ditarik ke pusat. Ditarik ke pusat. Iya. Perizinan ini. Perizinan ini. Aduh, blunder sudah. Nah, pertambangan itu hanya di batuan saja yang dikembalikan, Pak. Oke. Lainnya di pusat. Jadi enggak, memang ini menjadi dinamika dalam penyelenggaraan kewenangan. Banyak masalah-masalah yang terjadi di daerah karena terbitnya perizinan yang menyelesaikan masalah itu daerah, dalam hal ini gubernur. Iya kan? Oh, iya benar-benar ya. Itu yang tidak disadari oleh pemerintah pusat. Iya ya, betul juga sih. Seharusnya pemerintah pusat. Coba kita lihat. Karena pusat semua yang mengendalikan perizinan. Daerah kita ini kaya loh, Pak. Setuju. Setuju sekali, Pak. Kaya raya. Setuju sekali. Iya kan? Semuanya ada, Pak. Setuju. Tetapi apakah APBD kita sudah mencerminkan kekayaan kita? Nah, itulah jadi pertanyaannya. Enggak kan? Iya. Tidak. Itulah lemahnya kewenangan yang diberikan oleh pusat saat ini kepada daerah. Sehingga daerah tidak punya posisi tawar. Kita mengajukan perda pendapatan pajak retribusi kita. Mereka koreksi yang begitu jelimatnya mengoreksi. Ini bukan kewenangan, ini menyengsarakan rakyat, ini menyengsarakan pengusaha, ini. Akhirnya kita tuntut DBH dari proses seluruh usaha pertambangan ini. Mereka juga punya dasar hitung-hitungan yang kita tidak tahu. Oke. Iya kan? Sehingga seperti itulah adanya. Sekarang kita bertanya, apakah sudah adil untuk Sulawesi Tengah? Saya katakan tidak. Saya pun iya kan? Iyalah. Dengan 4,6 triliun APBD Provinsi Sulawesi Tengah, Pak, itu tidak mencerminkan luas daerah kita, kekayaan kita yang terkelola dengan baik. Seperti Jokowi bilang, pendapatan dari sisi nikel 500 triliun pada waktu itu dia sendiri yang umumkan, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Tetapi kan apa yang diberikan kepada kita? DBH kita hanya 348 miliar saja. Bisa nggak itu? Bapak bisa nggak? Adil nggak itu? Ya tidak lah, Pak. Saya melihat kan saya mengikuti zamannya Pak Longki Janggola jadi gubernur, saya melihat sendiri dia meneteskan air mata waktu peresmian Dongi Senoro. Oke, iya. Ada Pak Gubernur Presiden di situ. Dia menyampaikan sambutan itu, saya waktu itu sebagai Kabak Humas, dengan suara yang serak dia menangis untuk meminta, perhatikan dong kami. Ya kan? Gubernur juga Pak Cudi waktu itu. Bahkan Pak Cudi di Bali bilang, kalau kamu tidak memberikan rasa keadilan, lebih bagus kami permesta. Oke. Iya kan? Pak Nur Hafid saat ini, dia bilang, kami sudah hancur-hancuran ini Pak, perhatikan kami. Setuju, Pak. Iya kan? Daerah kami ini hancur-hancuran. Apakah Bapak biarkan? Itu juga yang jadi bahan ini, Pak. Isu, aduh. Iya kan? Masyarakat Kota Tabe, Pak ya, saya sedikit. Memang dari statement-statementnya Pak Gub waktu di pusat juga, itu jadi bahan perhatian masyarakat juga, Pak. Perjuangan Pak Gub di pusat itu sebenarnya di jempol masyarakat.
Karena jujur kata ya, ini menurut sudut pandang saya sebagai media dan masyarakat Pak ya. Iya. Apapun yang dikatakan dari Pak Gub waktu di pusat, Iya. itu tidak secara langsung ini ya memperjuangkan daerah kita Pak, ya kan? Ini tidak bisa kayak kata kasarnya seperti kurang mendapat keadilan. Memang kita harus betul-betul sekarang, apakah orang Sulawesi terlalu baik? Saya katakan, coba kita bandingkan dengan Maluku Utara. Maluku Utara baru pemekaran. Mereka punya APBD Pak sampai 8,7 triliun Pak. Sumber daya alam 8,7 triliun. Oke. Kan wajar gubernurnya bisa langsung bangun rumah apa semua wajar. Kalau kita pun dapat APBD saat ini 8 triliun, saya pikir gubernur jalan kemana-mana dia rumah rusak. Bisa lihat langsung bangun Pak. Iya sih benar. Kan uang segala-galanya Pak untuk bangun. Iya kan? Saya pikir hati gubernur saat ini untuk berani cerdas itu kan sudah luar biasa dengan kondisi efisiensi begitu dia tetap komitmen dengan visi misinya untuk menjalankan berani cerdas itu, berani sehat itu. Iya. Ya, dan saya pun secara tidak langsung Pak, maaf kata bukan saya ini menurut sudut pandang saya saja ya, menurut saya ini. Memang dari beberapa gubernur, artinya sekarang gubernur kita Pak Anwar Hafid, ya kan, banyak rekam jejak digitalnya dia mempublikasikan, ya kan, nampak memang sedikit banyaknya memperoleh masyarakat. Iya. Sudah banyak yang dilihat lebih mengayomi masyarakat Pak. Betul. Itu yang memang, jadi kita tidak bisa pungkiri. Iya. Mau siapapun mempungkiri itu memang kata kasarnya nyata. Ini nyata loh. Nyata. Jadi saya lihat ada komitmen yang kuat sama beliau yang betul-betul mewujudkan apa yang dijanjikan kepada masyarakat. Itu Pak. Saya akui di situ, saya tidak mau, artinya saya bukan mau kata kalau orang Palu bilang patende. Bukan. Nah, saya tidak mau begitu Pak. Saya orangnya malas berintermezzo Pak. Saya tidak bukan tipikal, tapi saya bilang bahwa pemimpin kita ini saat ini, dulu Pak Longki yang saya lihat dia sampai keluar meneteskan air mata. Kalau dibuka kembali itu Pak putaran pada waktu peresmian Dongi Sinoro, kelihatan dia sampai sedih, emosinya tinggi. Kamu tidak perhatikan kami, karena di situ waktu itu para pejabat pemerintah pusat ada peresmian Dongi Sinoro, ada presiden. Begitu juga Cudi waktu di Bali dia bilang, kamu tidak perhatikan kami ini, ya kan? Kami lebih bagus jadi permesta Pak, ya kan? Kalau seperti ini caranya. Begitu juga Pak Anwar saat ini gubernur kita, dia sudah bagaimana lagi dia memberikan motivasi, perhatian dan perjuangan yang begitu keras, bagaimana fiskal kita lebih baik lagi, DBH ini bisa menjadi perhatian concernnya. Di situ sebenarnya kelemahan kita saat ini, APBD kita terlalu rendah, yaitu tidak supporting dengan visi yang begitu besar yang ada sama Pak Gubernur. Saya salah sedikit Pak, kira-kira ini menurut Bapak ya, kira-kira Bapak tahu tidak alasan dan sebabnya anggaran APBD kita rendah? Ya, sekarang kan gini, daerah kita kan belum terpoles dengan anggaran yang begitu besar, sehingga UMKM kita kan belum, karena uang yang beredar itu kan tercermin dari APBD Pak. Iya. Iya kan? Uang yang beredar itu belum signifikan menjadi pengungkit ekonomi kita. Kan ekonomi ini bisa kelihatan nyata kalau dana itu besar beredar di masyarakat, UMKM kita jalan, transaksi ekonomi di tengah-tengah masyarakat hebat, jadi pengungkit dalam kemajuan daerah Pak. Kalau 6,6, 4,6, gaji ASN aja sudah hampir 2 triliun lebih. Ya operasional lain. Kita kan operasional lain. Itu bersih atau kotor Pak? Ya, artinya kan gini, di gaji itu kan kita sudah agak sangat tinggi. Jadi memperhatikan
Belum lagi yang lain-lain kan, yang Setuju. biaya. Kan di 4,6 ini ada dana DAK-nya di situ. Oke. Ada di Berani Cerdas di situ, ada di Berani Siap di situ. Ada di hal-hal lain yang memang sudah spending. Ada anggaran spending namanya, Pak. Memang harus dikeluarkan itu. Tidak boleh tidak. Di luar spending tinggal sedikit yang bisa menjadi otoritas TAPD untuk membagi, Pak. Kan gitu. Ya. Ini yang jadi menjerat kepemimpinan yang begitu kreatif untuk membangun daerah. Termasuk di Sulawesi Tengah. Nah, ini ada tambahan sedikit, Pak. Dari sudut pandangnya Biro Hukum ya, sudut pandangnya. Iya. Dari 3 item ini, eksploitasi tambang berlebihan, 1. Iya. Pencemaran lingkungan dan praktik mafia proyek. Itu menurut Bapak gimana itu? Itu saya pikir pandangan di luar. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa pengelolaan sumber daya di bidang pertambangan ini kan dengan kehutanan ini, semua perizinannya di pusat, Pak. Kembali ke situ, Pak ya? Iya. Apanya yang menjadi ini? Kita daerah kan hanya memplototi aja apa yang dikerjakan oleh pusat ini. Kita daerah ini hanya menuntut, Pak, bagi dong itu uang pendapatan dari sumber daya alam kami yang Bapak kelola itu menjadi DBH. Kan itu saja, Pak. Coba kita lihat, apa kewenangannya? Gubernur kasihan di dalam pertambangan? Enggak ada, Pak. Hanya sirtu-sirtu itu saja. Sirtu sejauh mana? Sebesar apa sirtu, Pak? Kan ya mudah-mudahan nanti kita ke depan ini dengan potensi emas kita yang sangat tinggi, itu akan kita kelola melalui IPR nanti. Nah, itu mudah-mudahan ada perbaikan fiskal kita lebih sedikit, tapi bagi hasilnya dengan kabupaten kota. Kita harapkan itu. Nah, ini Pak. Oke. Ini agak sedikit ini Pak ya. Dari Biro Hukum ya, maksudnya bagaimana memastikan hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan dunia praktek hukum. Oke. Tentu yang menjalankan itu adalah APH-nya. Kadang-kadang dia bilang orang yang melakukan pidana yang besar karena memiliki kekuasaan, dia hukum tidak bisa menjangkau dia. Sementara orang pencuri ayam, ya kan, karena dia tidak memiliki apa-apa dan status, minta maaf ini, tanda kutip saya katakan, kadang-kadang mungkin memiliki kelemahan, dia yang langsung cepat proses hukumnya dan menerima sanksi hukumnya. Ya, tapi kalau pemerintahan secara umum kan saya bilang tadi, keadilan sosial yang dijalankan. Keadilan sosial itu ya seperti program-program yang pro rakyat. Oke, setuju. Iya kan? Kita sudah memberikan Berani Cerdas. Masyarakat kita tidak ada alasan tidak kuliah lagi sekarang, Pak. Dengan Berani Cerdas itu. Semua ditanggung kok. Bagaimana? Semua ditanggung kalau mau mendaftar kuliah, Pak? Iya. Semua. Uang kuliahnya. Uang kuliahnya? Iya kan? Kalau uang kuliah. Mendaftar? Kan hanya ini kan mendaftar kan online juga kan. Artinya kan yang kita tanggung setelah dia kuliah, ajukan Berani Cerdas, kau dibayar uang kuliahmu. Di mana saja, Pak. Mendaftarnya Pak gimana? Kalau kan di UMPTN kan. Iya kan? Gitu, Pak. Jadi itu bagaimana? Pengorbanannya besar. Besar. Asli lah. Iya kan? Dengan kondisi efisiensi sekarang. Itulah keadilan sosial tadi, Pak. Tapi kalau keadilan seperti yang Bapak sampaikan itu keadilan di praktik hukum. Iya kan? Yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Tetapi itu tidak bisa kita nilai, Pak. Itu kan yang bisa menilai adalah yang merasakannya. Dan pandangan umum itu kita tidak bila, itulah merupakan kontrol sosial yang dijalankan oleh masyarakat terkait dengan tugas-tugas kita. Oke, Pak. Siap, terima kasih banyak, Pak. Kita akan masuk ke segmen terakhir. Iya. Ya, segmen 6 ya. Ada sekitar berapa item, 5 ya kurang lebih. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke segmen dari saya, Pak, segmen terakhir, ada titipan pertanyaan ini, Pak. Ya.
Ini agak sedikit ini ya, Pak ya. Ini perihal tentang yang sekarang lagi booming di Indonesia. Perihal korupsi Ya, ya, ya. dari kejaksaan. Ini menurut tanggapan Bapak ini, jaksa yang OTT ini, itu kira-kira bagaimana Jadi tanggapan Bapak sebagai Biro Hukum? itu tanggapan Biro Hukum nggak boleh ada. Oke. Ya, tetapi tanggapan pribadi saya sebagai sarjana hukum harus ada. Oke, ya, Ya kan? mantap. Kalau saya kan tidak bisa bawa institusi untuk mengamati ataupun menilai kinerja aparat penegak hukum. Oke. Tetapi secara pribadi sebenarnya kita belum mengatakan, kita kan harus menganut ajas praduga tidak bersalah. Oke. Ya kan? Tetapi dari sisi kasat mata mempertunjukkan, ya kan, bahwa hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan. Itulah kembali ke tadi kepada trust tadi, trust penyelenggaraan pemerintahan itu. Ya kan? Kalau di personal orang tidak ada trust, Pak. Apalagi memiliki kewenangan yang begitu besar, sangat pasti, Pak, yang terjadi seperti itu. Olehnya, mari seluruh penyelenggara pemerintahan ini kita lihat kondisi, jangan kita lihat ke atas, Pak. Kita lihat masyarakat kita. Setuju. Masyarakat kita sudah sejahtera, Pak? Betul. Tidak, Pak. Betul. Ya kan? Masih banyak yang berkesusahan. Masih. Apakah kita yang yakin saja, Pak, kalau satu pohon terlalu tinggi itu, Pak, sekuat apapun kau masih roboh dibuat angin puting beliung. Iya kan? Iya. Ya, olehnya jangan seperti itu. Kita boleh tinggi sedikit dari pohon-pohon yang lain. Supaya kita di topong pohon itu, kita bertumbuh sama besar dengan rakyat. Seharusnya penyelenggara pemerintahan harus menyadari itu. Jangan kita cederai rasa rasa keadilan masyarakat ini. Iya kan? Kasihan mereka. Kalau itu yang kita pertontonkan, kita tidak jadi contoh. Ya kan? Kesederhanaan yang terjadi sebenarnya, Pak, yang bisa kita nilai yang baik itu dan terus dikenang adalah kesederhanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan. Ada Baharudin Lopa yang kita lihat sangat baik, Pak, seorang jaksa agung. Ya, jadi contoh teladan yang baik. Ya kan? Ada kalau di kepolisian ada Hugeng. Ya kan, ada Hugeng yang betul-betul mencitrakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu akuntabilitasnya bisa dipertaruhkan sampai dia dikenang. Adakah orang yang begitu menonjol orang kaya yang dipertanyakan akuntabilitasnya bisa dikenang orang sampai begitu abadi? Enggak ada, Pak. Tetapi keteladanan itulah yang menjadi kenangan yang abadi kepada penerus bangsa ini. Itu yang menjadi contoh kita. Saya selalu berpikir di situ. Coba Bapak lihat. Apakah pernah orang dikenang walaupun dia hebat ini. Tetapi kalau akuntabilitas kesederhanaannya ya tidak bisa dinilai dengan baik oleh masyarakat, tidak akan dikenang. Coba lihat Baharudin Lopa. Baharudin Lopa itu, Pak, dikenang sekali, Pak. Nah, dia sebagai aparat penyelenggara negara yang begitu sederhana dan dipertaruhkan sampai di keluarganya. Tidak ada seperti itu yang bisa kita temukan saat ini. Ya kan? Bisa diatur dirinya betul-betul di mana dia bekerja, di mana dia dengan keluarga, di mana dia bekerja. Oke Pak. Luar biasa nih Pak. Jadi artinya ini kalau saya mau lanjutkan ada beberapa opsi pertanyaan ini, kayaknya ini sudah kita bahas sebelumnya, ya kan? Jadi sepertinya tidak perlu harus saya ajukan kembali, akan tetapi ada mungkin di sini menurut saya masih harus saya tanyakan lagi ke Bapak ya. Perihal ini Pak, kepercayaan. Iya. Ya kan?
Kalau masyarakat ini kan kehilangan kepercayaan, apa yang Anda lakukan, Pak, untuk mengembalikannya? Ya itu tadi, kita harus betul-betul menjaga trust kita. Gitu ya, oke. Iya kan? Dan juga kita berbaur, mensosialisasikan ini loh yang kami lakukan. Mm-mm. Tidak seperti opini itu. Ini yang kami lakukan. Akuntabilitas, trust harus Oke. ditingkatkan. Dia betul-betul kita jaga dengan baik. Penyelenggaraan baik di dalam dan di luar. Dan juga kan pejabat kadang-kadang sudah di tengah-tengah masyarakat dia tidak bergaul, tidak Nah, berbaur. itu Akhirnya dia. dia kan tidak ada waktunya mensosialisasikan dirinya Hmm. apa yang dilakukan di kantor. Oke. Citra dia di situ tertutup. Karena ketertutupannya muncul kecurigaan. Kalau kita akuntabilitas baik, keterbukaannya ada, trust kita jalan bagus, pasti saya pikir kepercayaan itu akan muncul, akan ada. Oke, Pak. Iya kan? Mantap. Kuncinya di situ. Kunci ya, saya setuju sekali itu. Karena memang kalau tidak begitu ya, this is bullshit. Iya. Hanya slogan aja. Iya. Memperdalam jurang ketidakpercayaan itu. Setuju sekali. Pertanyaan penutup, Pak. Ya. Ada 2 poin dari saya. Secara jujur, hari ini hukum lebih melindungi rakyat atau kekuatan besar, Pak? Hal ini memang ya menjadi tantangan buat kita saat ini. Secara pribadi saya katakan karena fungsi pemerintah itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Iya kan? Kalau itu yang dicamkan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan itu, tentu dia harus menyadari saya ada di sini untuk siapa, untuk rakyat. Iya kan? Berarti rakyat itu harus dipandang sama-sama, tidak membeda-bedakan statusnya. Setuju. Kalau kita sudah membeda-bedakan itu, maka ada orang yang terjalimi. Coba kita contoh aja. Di mana-mana dari sisi kehidupan sehari-hari kadang-kadang karena status kita ada didahulukan. Tetapi kalau budaya antri itu di mana di dalam pelayanan betul-betul kita camkan, jangan melihat memandang saya harus didahulukan. Kadang-kadang itu yang terjadi kan. Kadang-kadang itu yang terjadi. Itu hal-hal kecil dan itu yang terbawa ke hal-hal yang besar. Setuju. Oke. Iya kan? Tapi kalau kita sadar bahwa kita sama dengan ini orang, kita harus mengikuti antri itu. Tapi karena kita tidak sadar itu, kadang-kadang kita sudah hubungi memang pimpinan, Pak, saya akan datang ke situ, Pak, supaya ada legacy buat saya, priority buat saya. Tetapi pelayanan yang diberi, yang diharapkan itu sama dengan orang ini. Kita tidak mengikuti budaya antri itu. Itu hal kecil. Kalau itu yang kita jalankan dari hal kecil itu, pasti kita akan masuk kepada hal-hal besar. Agama juga mengajarkan kerjakanlah hal-hal yang kecil, akan kau nanti diberikan kepada kepercayaan untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Kan gitu, Pak. Biasa. Setuju sekali. Iya. Begitu. Nah, oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir saya ini. Nah, ini agak sedikit. Jika Anda harus memilih nih, Pak, ya kan, menjaga jabatan atau membongkar kebenaran yang ingin Anda utarakan, Pak. Anda ada di posisi mana? Membongkar kebenaran atau menjaga jabatan? Hukum itu kan adalah kebenaran. Oke. Berarti saya sebagai orang hukum yang bekerja ditempatkan dipercaya menjaga hukum, substansi hukum yang baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu di situ saya menjaga kebenaran, Pak. Hukum itu adalah kebenaran. Hukum itu mengarahkan untuk benar. Corong kita supaya bisa berjalan di role yang benar.
Berarti suara kita adalah suara kebenaran, Pak. Karena kita diberikan tanggung jawab untuk menjalankan hukum. Kalau di hukum ini tidak menyuarakan kebenaran, kita terjadi nanti dagang substansi, dagang hukum. Percayaan kita sudah, apalagi hukum itu merupakan orang yang yang dipercaya oleh pimpinan untuk menjalankan hukum. Jadi kebenaran lah yang dijalankan oleh orang-orang yang duduk di hukum, Pak. Kalau beliau melihat saya tidak menjalankan kebenaran itu, pasti saya dicopot dong. Iya, otoritas ada sama beliau. Begitu. Oke, siap. Iya. Siap, terjawab sudah Pak. Tadi saya coba agak sedikit ini tadi saya menangkap, agak mungkin masih blank kepala. Jadi cara mencermati agak kurang ini ya. Iya. Oke, minta maaf sama Pak Karo. Iya betul. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya Pak. Iya, makasih banyak. Artinya dari awal hingga akhir semua kita punya sesi diskusi ya, semoga bisa memberikan informatif yang positif ya ke masyarakat Kota Palu dan di seluruh masyarakat Indonesia. Amin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi bagian pencerahan buat kita. Amin, siap. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan sisi substansi hukum di Sulawesi Tengah ini. Oke. Nah, semoga artinya juga semua yang Anda jelaskan tadi, mekanisme dari segala definisinya apa semua tentang berhukum ya. Artinya saya juga sangat ini Pak, menambah ilmu pengetahuan saya. Ya kan? Amin. Saya juga secara pribadi bukan hanya sekedar kita diskusi sini Pak, tapi saya mau menangkap ilmu juga, menambah ilmu lagi dari Bapak juga, apa sih ini mekanisme dari segala macam dari biro hukumnya. Ya kan, penanggung jawab segala macam rupa, dia punya divisi segala macam kan gitu kan Pak ya. Iya betul. Itu pembelajaran juga buat saya. Nah Pak, sekali lagi, sebelum saya akhiri, sebelum saya masuk ke closing statement dari saya, apakah masih ada yang mau ingin disampaikan ke masyarakat Kota Palu dan di seluruh Indonesia? Jadi pesan-pesan terakhir. Pesan saya dari sisi hukum, karena topik kita bagaimana meningkatkan trust penyelenggaraan pemerintahan itu, seluruh aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, sesuai harapan gubernur, setiap ada podcast yang mengarah kepada bagaimana meningkatkan trust ASN itu diteruskan kepada kami. Harapan itu adalah harapan besar yang diharapkan gubernur supaya seluruh ASN itu menjaga trustnya dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga semua penyelenggaraan pemerintahan ini berdampak baik kepada masyarakat. Itu harapan kita. Amin. Terima kasih ini Pak. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak Karo. Iya, sukses selalu. Amin. Sukses juga Pak buat Bapak. Oke, saya akan close ya podcast kita di hari ini Pak. Dan terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Oke. Dan terima kasih sudah duduk di OTT Podcast Pak. Ya, yang siap memberikan solusi apapun untuk masyarakat. Amin. Di podcast kami. Oke. Tidak terasa guys, kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan, kita memahami bahwa tata kelola hukum yang baik membutuhkan transparansi, pengawasan yang kuat, serta komitmen semua pihak untuk menjaga kepentingan masyarakat dan daerah. Dugaan penyimpangan maupun berbagai ancaman terhadap stabilitas daerah tentu tidak boleh dianggap sepele. Dibutuhkan langkah yang tegas, profesional, dan sesuai aturan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan hukum benar-benar hadir sebagai pelindung masyarakat. Terima kasih kepada Kepala Biro Hukum yang telah memberikan penjelasan, pandangan, dan masukan dalam diskusi ini Pak. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi tambahan wawasan sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih, Amin. Adil, dan bertanggung jawab. Amin. Saya Aryo Kaani pamit undur diri dengan Kepala Biro Hukum Bapak Adiman ya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye, dadah. Dadah.